Halo guys, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan step-step bagaimana cara membuat greenhouse yang berbahan dasar baja ringan. Oke, mari kita simak videonya. Halo guys, jadi untuk pembuatan greenhouse step awal yaitu pembuatan gunungan. Nah, gunungan saya ini saya desain bertingkat guys, bagian atapnya jadi ada rongga udara di bagian atas, gunanya untuk supaya ketika terkena angin itu sirkulasi udara yang ada di atas itu juga lancar guys, jadi tidak membebani atap terlalu berat. Lalu untuk lebar gunungan ini saya buat dengan lebar 4 meter dan tinggi 70 cm guys, dan dengan gunungan yang bagian atas itu 255 cm dan yang bawah 230 cm. Lalu setelah gunungan jadi guys, kita tarik benang di lahan yang akan kita gunakan sebagai greenhouse. Ini gunanya supaya lurus, supaya simetris dengan bangunan yang lainnya. Jadi ketika kita pandang greenhouse-nya itu nanti bisa lurus, rapi dan cantik guys, mantap. Lalu step selanjutnya adalah kita pasang kaki di gunungan yang telah kita buat guys. Jadi untuk panjang kaki ini bisa sesuai dengan kebutuhan. Kalau saya ini menggunakan kaki dengan panjang 200 cm guys, dengan nanti dipendam 10 cm. Jadi dari tanah sampai gunungan itu sekitar 190 cm guys. Dan karena lahan saya ini miring, jadi ukuran kaki berbeda-beda guys antara tiang satu dan tiang selanjutnya. Jadi untuk kebutuhan atau tinggi tiang itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi lahan masing-masing ya guys. Nah, ini karena lahan saya miring jadi harus dilakukan penyelangan guys. Jadi supaya tiang satu dan tiang lainnya itu bisa sejajar dan lurus. Nah, agar greenhouse kita lebih kuat guys, kita lakukan pengecoran pada setiap kaki-kakinya. Ini bertujuan supaya greenhouse kita tahan terhadap terjangan angin kencang guys. Selanjutnya kita persiapkan blendernya dulu guys, atau ini pengikat antara masing-masing gunungan yang ada di samping kanan, samping kiri, tengah atas dan tengah bawah guys. Jadi ini kita persiapkan dulu, kita sobek-sobek dulu. Selanjutnya langsung kita pasang mulai dari samping guys, terserah mau dari samping kanan ataupun samping kiri. Setelah itu baru kita pasang di bagian atasnya guys. Ini harus kita pastikan lurus supaya greenhouse yang kita bangun nantinya akan lurus guys. Selanjutnya kita pasang tulangan di bagian tengah atap guys. Ini fungsinya adalah untuk menyangga plastik supaya tidak terlalu lebar guys jarak antar tulangannya. Jadi kita beri tulangan tambahan di bagian tengah antara masing-masing tiang guys. Selanjutnya adalah proses pemasangan plastik guys. Tapi sebelum plastik ini dinaikkan, ini kita persiapkan dulu untuk dudukan pengganti spring clip guys, yaitu kita menggunakan reng kayu guys. Jadi gunanya reng kayu ini adalah nanti untuk dudukan plastiknya supaya kita bisa tembak traples di reng ini guys. Jadi kita tidak menggunakan spring clip tapi kita menggunakan strapless. Jadi plastiknya kita nanti akan strapless guys. Jadi ini akan menjadi lebih hemat dan juga tidak kalah kuat dibandingkan penggunaan spring clip guys. Oke, selanjutnya kita persiapkan plastiknya dulu guys. Jadi ini kita tarik dulu plastiknya, lalu kita ukur sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu baru kita potong guys. Nah, setelah kita potong kita baru langsung naikkan ke greenhouse guys. Jadi untuk proses penaikan plastik ini paling tidak membutuhkan 3 orang ya guys untuk menaikkannya untuk lebih aman. Jadi kita naikkan bersama-sama, lalu setelah kita naikkan kita kaitkan bagian pojok-pojoknya dulu guys. Jadi supaya dia bisa anteng di atas tanpa takut jatuh terkena angin guys. Jadi ini kita jemur dulu paling tidak selama 15 menit supaya plastik ini nanti bisa panas terkena sinar matahari, dan ketika dipasang nanti bisa melar dan enak untuk ditarik guys. Nah, setelah kita tunggu beberapa saat sekitar 15 menit, akhirnya langsung saja kita rekatkan plastik dengan reng kayunya menggunakan gundeker guys. Nah, ini kita mulai dari tengah dulu bagian atas,
kita traplesi guys secara urut merata kanan dan ke kiri. Selanjutnya setelah sudah di atas selesai, langsung kita kencangkan di bagian bawah dari bagian tengah guys. Nah ini tukang saya menggunakan alat modifikasi dari mereka sendiri supaya memudahkan untuk menarik plastiknya. Nah setelah tertarik dengan maksimal, barulah kita straples menggunakan gun tacker seperti ini guys, mulai dari tengah lalu nanti ke samping-samping. Nah setelah atas dan bawah sudah kita rekatkan, baru kita rekatkan di bagian sampingnya guys, untuk merapikan dari gelombang-gelombang yang mungkin belum hilang. Jadi nanti plastik tidak bergelombang dan terlihat kencang, mantap. Nah setelah pemasangan atap selesai, selanjutnya kita melakukan pemasangan meja guys untuk penyangga pralon-pralonnya. Nah ini untuk lebar mejanya saya menggunakan 160 cm. Ini nanti bisa untuk memuat 8 jalur paralon. Nah tidak lupa kita cor untuk kaki-kakinya supaya kuat guys. Nah selanjutnya kita membuat bak tandon penambungannya guys. Jadi ini kita gali sedalam 30 cm karena tinggi bak tandon saya nanti sekitar 50 cm. Jadi paruh bak tandon saya ini nanti akan terpendam guys, ini untuk menjaga suhu agar tetap dingin. Nah bak tandon saya ini terbuat saya pakai menggunakan terpal kolam yang nantinya saya akan lapisi dengan plastik UV supaya lebih awet guys, supaya tidak mudah bocor dan jadinya seperti ini guys. Oke selanjutnya kita tata pralon-pralon di atas meja guys. Ini kita tata, kita beri jarak antar pralon 20 cm guys. Jadi dalam satu meja ini nanti akan ada 8 jalur atau 8 pralon guys. Nah untuk kita menyatukan pralon-pralon ini, kita akan jepit menggunakan reng yang kita roving di pralon-pralonnya guys. Ini berfungsi untuk menyatukan pralon supaya tidak mudah geser dan supaya pralon tidak mudah berguling ketika nanti tanaman sudah mulai besar guys. Nah langkah terakhir adalah kita membuat input dan outputnya guys. Jadi untuk outputnya saya menggunakan talang U seperti ini guys. Jadi nanti air dari pralon akan jatuh ke dalam talang dan kembali lagi ke tandon guys. Nah untuk inputnya saya menggunakan selang PE yang ukuran 7 mm. Setiap jalur saya gunakan satu selang guys. Jadi ini sudah cukup dan seperti inilah hasilnya kalau sudah jadi. Oke, jadi sekian video tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman suka bisa langsung subscribe, dan kalau ada konten apalagi yang mau teman-teman rekomendasi buatkan, nanti langsung saja tulis di kolom komentar. Terima kasih.